Halo semua, kembali lagi di video aku. Kali ini aku akan berbagi tips menyimpan uang ala aku. Jadi video ini sedikit berbeda dari video-videoku sebelumnya. Tapi tenang, untuk kedepannya aku akan memberikan video masak lagi dan memberikan tips-tips bagaimana cara berhemat. Untuk kali ini karena sudah akhir bulan, tanggal 30, jadi aku akan memberikan tips menyimpan uang ala aku yang aku sudah rangkum dari berbagai sumber dan beberapa buku yang aku baca. Jadi ini nanti bisa dibuat patokan atau mungkin bisa jadi inspirasi, motivasi untuk memberikan pandangan yang lebih baik bagaimana cara menyimpan uang kalian. Ini adalah buku yang biasanya aku tulis. Baru sih ini bukunya. Nanti aku akan tunjukkan buku aku yang biasanya aku pakai. Jadi biasanya di halaman pertama aku akan menghias halaman ini dengan tulisan bulan Oktober. Jadi kita planningnya bisa 1 minggu atau mungkin 3 hari sebelum bulan berganti. Begitu. Jadi mengapa harus jauh hari? Supaya kita dapat menghitung-hitung lagi, menimbang kembali sebenarnya apa sih yang kita butuhkan dalam tempo waktu 1 bulan dan mungkin apa aja yang perlu kita evaluasi gitu ya. Jadi ini tidak ada tema untuk pemberian hiasan di buku ini. Jadi inspirasiku hanya dari Pinterest dan menonton YouTube. Strawberry on the Cake itu adalah inspirasi aku membuat video ini. Supaya aku disiplin, aku akan terus rutin untuk membuat video seperti ini. Jadi nanti mulai dari membuat budget setiap bulan, kemudian membagi-bagi uang menurut posnya masing-masing. Setiap bulan nanti aku akan bagi bagaimana cara aku selama ini untuk menyimpan uang. Aku baru menerapkan metode seperti ini tidak lama, jadi aku baru belajar karena aku tidak dilahirkan sebagai orang yang sadar. Jadi dari dulu tuh aku adalah orang yang sangat boros, terima uang langsung buat belanja, terima uang langsung buat check out di online Shopee. Misalnya terima uang langsung belanja ke mall, langsung beli boba begitu. Sampai jadi kebingungan kalau misalnya uangnya habis. Jadi aku akan merubah hidup aku sedikit demi sedikit, perlahan-lahan, dan aku harus yakini bahwa suatu saat nanti aku akan bisa mengatur dan memanajemen uang aku. Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya bulan ini belum berhasil. Insya Allah ada bulan depan kita bisa evaluasi lagi apa yang salah. Jadi tips yang pertama, kita harus mau menghadapi keadaan kita, kenyataan gaji kita itu berapa dan pengeluaran kita berapa. Yang kedua adalah mencatat pengeluaran wajib yang kita keluarkan setiap bulan. Kita kan hidup sudah berbulan-bulan nih, jadi kita bisa mengevaluasi apa sih pengeluaran wajib yang harus kita keluarkan dan tidak bisa diganggu-gugat harganya atau jumlahnya itu sudah pasti. Yang ketiga yaitu menabung. Kenapa kita harus menabung? Jadi tabungan itu untuk mengumpulkan uang modal kita. Jadi selain kita menekan pengeluaran kita harus menambah pemasukan. Jadi nggak cuma ditekan aja pengeluaran, jadi pemasukan itu juga harus ditambah. Intinya itu. Jadi, untuk yang tidak punya gaji tetap atau di bawah UMR, hilangkan pelan-pelan sifat konsumtif dan jangan peduli apa kata orang, oke? Yang keempat adalah beli barang buat diri sendiri. Maksudnya adalah apakah kamu bahagia membeli barang itu, butuh atau tidak, oke? Tapi aku tidak melarang membeli barang mewah. It's okay, mewah atau mahal, asal dapat memberikan maksimum value untuk kalian, kebahagiaan untuk diri sendiri. Jadi gak masalah barang mewah, asalkan kamu beli barang itu sedikit demi sedikit dari uang yang sudah kamu kumpulkan.
Dan yang terakhir, kita harus berproses. Ingat ya bahwa waktu adalah teman yang paling baik untuk investasi. Oke, itu tips dari aku. Sekarang aku akan beri contoh bagaimana aku mengatur pengeluaran setiap bulan. Ini aku beri judul budget di bulan Oktober. Ditulis biasa boleh, di buku tulis biasa boleh, nggak harus seperti ini. Yang penting kamu punya buku dan pulpen, udah bisa deh untuk mengatur keuangan, ya kan? Oh iya, jadi tips yang sudah aku berikan atau mungkin contoh yang aku berikan hanya sebatas motivasi dan inspirasi. Tidak ada maksud untuk memberitahu bagaimana pendapatan aku atau bagaimana. Semua bisa dijadikan patokan aja, oke? Jadi ini setelah tulis judul aku tulis pendapatan. Pendapatan aku bulanan yang rutin aku dapat yaitu 1.500.000. Kemudian aku tulis tabungan. Jadi tabungan ini salah satu hal yang wajib aku bayar terlebih dahulu untuk jaga-jaga aku di kemudian hari. 10% dari pendapatan aku yaitu 150.000. Kemudian untuk biaya pengeluaran aku bagi jadi dua. Ada biaya wajib bulanan dan biaya wajib bulanan yang bisa berubah gitu. Untuk biaya wajib bulanan biasanya aku bayar PDAM, listrik, wifi, kemudian iuran seperti iuran BPJS, iuran sampah bulanan di perumahan, kemudian yang terakhir arisan. Ini aku bagi-bagi jumlahnya yang sudah pasti satu bulan. Ini harus aku sisihkan terlebih dahulu supaya aku tidak bingung lagi. Nanti aku akan tunjukkan bagaimana cara menyimpan uangnya di pos-pos tertentu ini, oke? Untuk biaya yang bisa berubah-ubah yaitu belanja bulanan, kemudian makan, ada skincare, kemudian jatah jajan aku, bensin untuk transportasi, uang jaga-jaga, dan sedekah. Kenapa sedekah ditaruh yang selalu berubah? Kalau misalnya kita dapat pendapatan tambahan, kita bisa ubah tambah juga sedekahnya. Begitu teman-teman. Untuk biaya wajib aku dan kalian kan pasti berbeda. Kalian juga bisa tulis tuh bayar kosan, buat kontrakan, cicilan panci dan lain-lain, oke? Dan sisa dari semua yang sudah aku tulis yaitu 65.000. Oke, jadi ini buku harus dilihat setiap hari supaya kita ingat apa tujuan kita. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton.